Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yusuf Fadli. Saya dari BINUS University, jurusan Industrial Engineering dengan NIM 26023170032. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Oki Hermawati selaku dosen saya yang telah memperkenankan saya untuk membahas terhadap proyek proposal yang sudah kami buat dengan judul optimalisasi pengelolaan sampah domestik di lingkungan perusahaan dalam mendukung SDG 12. Kemudian latar belakang yang pertama akan saya bahas permasalahan sampah kini menjadi tantangan global seiring meningkatnya populasi dan aktivitas industri. Menurut UNEP, sekitar 11,2 miliar ton sampah dihasilkan setiap tahun. Sebagian besar tidak terkelola dengan baik dan mencemari lingkungan. Rendahnya tingkat daur ulang dan sistem pengelolaan sampah yang belum efektif menjadi penyebab utama. Dalam konteks SDG 12, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong efisiensi sumber daya. Kemudian di Indonesia ini, pengelolaan sampah sudah menjadi isu mendesak dengan produksi lebih dari 68 ton per tahun. Industri juga menyumbang limbah dari aktivitas harian seperti sampah kantin, plastik, dan kertas. Tanpa pengelolaan yang baik, limbah ini mencemari lingkungan kerja dan menghambat keberlanjutan. Diperlukan strategi yang selaras dengan SDG 12 melalui penerapan prinsip 3R, yaitu pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Reduce, reuse, recycle. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama kita bahas adalah kondisi pengelolaan sampah domestik di perusahaan saat ini sesuai dengan SDG 12. Kondisi sampah domestik di Indonesia sangat memprihatinkan. Dengan 68 juta ton tadi, sampah yang dihasilkan setiap tahun, namun hanya ada 30% yang terkelola dengan baik. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran dari masyarakat sekitar, kurangnya infrastruktur, dan praktik pembakaran sampah. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola limbah operasional seperti makanan, plastik, dan kertas secara terstruktur dan sesuai regulasi. Pengelolaan menyangkut pemilahan hingga pengelolaan akhir yang ramah lingkungan. Selain memenuhi kewajiban hukum, perusahaan juga perlu menetapkan target pengelolaan sampah yang jelas untuk mendorong inovasi, melibatkan karyawan, dan memperkuat citra keberlanjutan. Kemudian, tantangan dan langkah konkret akan kita bahas di next slide. Hasil temuan di lapangan yang juga merupakan tantangan utama dalam pengelolaan sampah domestik di perusahaan. Hasil temuan di lapangan di tempat saya yaitu kesadaran karyawan terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sehingga perlu edukasi berbasis 3R, seperti tadi reduce, reuse, and recycle, untuk mengurangi dampak lingkungan dan risiko kesehatan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur daur ulang dan minimnya insentif bagi perusahaan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi. Dikarenakan terkadang masih banyak limbah yang kurang lazim atau kurang layak sehingga susah untuk diolah dan menambah kos pengolahan limbah. Kemudian langkah konkret yang juga merupakan solusi yang diterapkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah domestik. Solusi yang pertama yaitu penetapan kebijakan pengelolaan sampah domestik di industri. Paradigma ekologi industri menekankan pentingnya pencegahan sampah
dan optimalisasi sumber daya untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali material. Untuk solusi yang kedua, yaitu edukasi kepada karyawan. Edukasi kepada karyawan ini sama pentingnya pengelolaan sampah domestik merupakan langkah strategis dalam menciptakan budaya kerja yang peduli lingkungan. Dengan memahami negatif dari sampah yang tidak terkelola dengan baik, karyawan dapat lebih sadar dalam menerapkan prinsip 3R di lingkungan kerja maupun di rumah. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, kampanye kesadaran, serta penyediaan fasilitas pemilahan sampah di area kerja. Jadi seperti kita di pelatihan itu kita ditunjukin cara membuang sampah, pemilahannya. Di sini ada sampah khusus yang bisa didaur ulang maupun sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian solusi yang ketiga yaitu penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah domestik. Penyediaan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah domestik di perusahaan merupakan faktor kunci dalam mendukung efektivitas penerapan prinsip 3R dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta berkelanjutan. Fasilitas seperti tempat sampah terpilah, stasiun daur ulang, serta sistem pengelolaan limbah organik dan anorganik yang terintegrasi dapat membantu karyawan dalam membuang sampah dengan benar serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan adanya infrastruktur yang tepat, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi jejak lingkungan, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah. Dan mungkin juga kita eh, bisa melakukan audit secara mandiri agar para karyawan-karyawan ini bisa mendapatkan edukasi yang lebih dan kita bisa memaksimalkan KPI yang ada di perusahaan kita sudah menerapkan pengolahan sampah tersebut dengan baik. Kemudian eh, refleksi dari saya mengenai pembahasan optimalisasi pengelolaan sampah di lingkungan perusahaan aviasi lebih tepatnya dalam mendukung SDG 12 ini. Jadi pengelolaan limbah sampah di wilayah bandara menunjukkan pentingnya kesadaran akan perlunya pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan efisien. Pengelolaan sampah yang efektif mencakup pemilahan awal, pengumpulan, dan pengangkutan limbah yang tepat, serta penerapan prinsip 3R, itu agar volumenya dapat dikurangi, terus didaur ulang, dan dimanfaatkan kembali. Partisipasi aktif dari pengunjung dan pegawai sangat berpengaruh dalam menjaga kebersihan serta mendukung program pengelolaan limbah ini. Infrastruktur yang memadai seperti tempat sampah yang cukup dan fasilitas pengelolaan limbah tertentu juga menjadi faktor penting agar proses pengelolaan berjalan dengan lancar dan optimal. Selain itu, tantangan yang dihadapi seperti volume sampah yang tinggi, kurangnya kesadaran atau fasilitas yang terbatas harus dikenali dan diatasi melalui inovasi dan peningkatan sistem. Mungkin kesimpulan dari saya yang bisa didapat dalam pembahasan kali ini adalah pengelolaan sampah domestik di perusahaan berperan penting dalam mendukung SDG 12, khususnya target tentang pengurangan sampah melalui 3R, reduce, reuse, dan recycle. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pendekatan sistematis berbasis kesadaran menjadi kunci keberhasilan. Perusahaan yang menerapkan 3R mampu menekankan volume sampah dan menciptakan nilai tambah. Namun, tantangan masih ada seperti rendahnya kesadaran karyawan, keterbatasan infrastruktur, minimnya insentif, dan kurangnya kolaboratif.
Keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen perusahaan, bukan hanya regulasi dan fasilitas. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.